Oke. Eh, Kakak bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Widayanti Kak. Kak Winda ya. Kak Winda asalnya dari mana Kak? Dari Morut Kak. Oke, dari Morut. Sebelumnya saya perkenalkan diri juga. Saya Kalista selaku konselor dari Kak Winda. Sebelumnya saya mau bertanya, Kak Winda kesini atas dasar Kak Winda sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri Kak. Oke. Nah, sebelumnya Kak Winda kita melakukan konseling ini dibatasi waktu selama 45 menit. Jadi selama 45 menit ini Kak Winda bebas menceritakan apa saja hal yang Kak Winda rasakan dari hari ini, dari kemarin dan juga sebelum-sebelumnya. Kak Winda bisa menceritakan ke saya tentang apa yang Kak Winda alami dan rasakan. Dan juga Kak Winda tidak perlu takut untuk menceritakan hal yang Kak Winda rasakan, karena kami selaku konselor juga memiliki asas, di mana asasnya itu yaitu asas kerahasiaan, di mana kami akan menjaga masalah-masalah ataupun cerita yang diceritakan oleh konseling terhadap kami. Dan juga Kak Winda datang kemari karena kemauan Kak Winda sendiri itu sudah merupakan salah satu asas dari kami, yaitu asas kemandirian, yang dimana Kak Winda datang ke sini atas dasar Kak Winda sendiri. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Kak Winda sudah tahu apa itu yang namanya konseling? Belum Kak. Oke, jadi saya bantu jelaskan sedikit ya Kak. Konseling itu dimana saya sebagai konselor membantu Kak Winda untuk menyelesaikan masalah ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran Kak Winda, yang dimana saya membantu Kak Winda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin saya ingin bertanya nih, apa aja sih yang mendasari Kak Winda datang ke sini? Mungkin ada hal-hal yang sedang mengganggu pikiran Kak Winda atau bagaimana? Untuk mendasari untuk saya datang ke sini itu Kak, karena saya sedikit kayak ada beban pikiran gitu Kak. Kalau boleh tahu beban pikiran yang Kak Winda rasakan itu apa? Yang saya rasakan itu seperti dalam dunia pertemanan Kak. Jadi Iya. Jadi begini Kak, waktu itu kan pada tahun 2022 itu kan itu mendaftar di perguruan tinggi, dan kebetulan saya mendaftar di Palu di Untar. Jadi saya waktu itu sama-sama dengan teman saya, teman seperjuangan di waktu SMA. Dan waktu itu kan berangkat dari Morut ke Palu kami sama-sama, dari dalam SD sampai SM kami sama-sama. Dan pada saat dinyatakan lulus waktu SM itu saya dan itu satu tempat kos, satu lokasi tempat tinggal, cuma beda kamar gitu. Jadi waktu itu kan dia itu selalu kayak dia bantu saya dan segala keperluan di dalam kos itu dia bantu saya, walaupun saya, tapi kan sebelum saya mau minta tolong sama dia, saya itu selalu tanya gini, apa dia sibuk atau mungkin ada tugas. Dia bilang tidak, jadi saya minta tolong sama dia, kami pergi mencari perabotan yang saya butuhkan di dalam kos gitu. Dan setelah itu tidak lama ada teman seperjuangan saya juga dari sekolah yang sama. Dia di situ dia mengajak saya untuk tinggal satu kos dengan dia. Dan kebetulan waktu itu saya tinggal di kosan pertama itu saya harganya agak mahal gitu. Jadi dia panggil saya, jadi agak ringan sudah kalau mau bayar kos gitu. Setelah itu saya belum bisa pindah kan, saya izin dulu dan saya kasih tahu di teman satu. Saya bilang kalau saya mau pindah kos, saya mau satu kos dengan temanku satu gitu. Tapi pada saat saya bilang itu dia kayak marah begitu, dan dia langsung mukanya itu sendiri berubah. Tapi di situ kayak saya tidak tega dengan hal itu, saya tidak sadari kalau ini temanku dia marah gitu. Setelah itu pas besoknya saya langsung pindah gitu. Tapi saya bilang aneh, dan kayak sekarang saya mau pindah temannya, tapi dia tidak datang bantu saya, dan kayak dia langsung kayak dia masih saya di kos juga, dan tapi kayak dia menutup diri, dia tutup pintu kosnya. Jadi kayak pergi saja, dan tapi saya tidak tahu kalau dia marah. Dan setelah itu saya pindah, tak lama beberapa hari kemudian
dia itu ternyata dia cerita saya di belakang, dia kasih tahu teman-temannya kami waktu SMA kalau saya itu kayak tidak mau berterima kasih sama dia karena katanya dia sudah bantu saya cari peralatan dalam kos, sampai-sampai dia bilang biar tugasnya pun sudah mau habis waktu pengumpulannya dia tetap mau bantu saya. Tapi saya pikir lah saya kan enggak, saya tanya juga dia kalau dia sibuk atau tidak toh, dia bilang tidak, ya udah saya minta tolong sama dia toh. Tapi pas saya tahu dia cerita di belakang, kayak saya bilang sakit hati saya, dan kayak dari situ kayak saya rasa saya tidak percaya lagi sama teman, kayak minta tolong ataupun apapun tuh saya tidak percaya lagi sama teman-teman itu juga. Berarti selama ini yang Kak Winda rasakan, Kak Winda menjadi tidak percaya kepada orang lain gitu selain keluarga. Iya Kak. Oke, kalau boleh saya tahu teman Kak Winda yang Kak Winda maksud ini masih sering berkontakan dengan Kak Winda? Kalau untuk sejauh ini sudah jarang Kak, kayak itu pun kalau mau kontak itu bisa dihitung dengan jari Kak. Kalau boleh saya tahu kenapa? Mungkin Kak Winda kayak membatasi hal tersebut atau dia yang membatasi hal tersebut dalam berkomunikasi? Jadi kayak saya menghindar dari dia, dan karena saya mau tenangkan pikiranku, dan takutnya nanti pada saat saya mau berinteraksi dengan dia, mau cek lagi dengan dia, saya takut saya mau kasih kata-kata itu kayak saya mau baku kata-kata begitu, jadi saya lebih memilih untuk menghindar sama dia. Mungkin yang Kak Winda lakukan itu sudah sangat baik ya, menghindari diri dari orang-orang tersebut, karena memang untuk hal tersebut kita kalau memang mereka yang tidak sadar, berarti kita yang harus sadar diri untuk menjauh dari hal tersebut, dari hal negatif tersebut. Nah, tapi untuk menjalin komunikasi, Kak Winda berarti masih biasa ya melakukan komunikasi dengan dia? Iya, tapi ya hanya sekedar tanya apa kabar saja, setelah itu tidak ini lagi. Setelah dari kejadian itu, Kak Winda menjadi maksudnya membatasi diri dengan orang-orang mungkin, atau tidak terlalu percaya kepada orang lain mungkin, atau bagaimana Kak? Saya setelah kejadian itu kayak saya sama teman-teman terdekat itu kayak tidak percaya sama orang, cuma sama teman-teman saja, dan tapi kalau dalam bentuk meminta tolong apapun itu saya tidak percaya, saya pikir lebih saya lakukan sendiri saja daripada sama orang gitu Kak. Mungkin bisa saya dapat simpulkan kalau Kak Winda ini mengalami trust issue kepada orang-orang, di mana Kak Winda sudah menganggap satu hal yang berkesan di dalam hidup Kak Winda itu, Kak Winda menganggapnya ke semua orang seperti itu. Nah, contohnya Kak Winda menganggap kalau semua teman-teman Kak Winda itu bersikap nantinya akan seperti teman Kak Winda yang Kak Winda maksud. Dan juga trust issue ini didasari dari pikiran sendiri Kak, dimana Kak Winda beranggapan bahwa semua orang seperti itu, padahal tidak. Dan juga mungkin ada hal-hal yang sudah Kak Winda lakukan untuk mengatasi trust issue tersebut? Saya selama ini kayaknya untuk membatasi diri saja dan sama orang-orang terdekat, baru karena juga saya mengisolasikan diri, saya tidur di kamar kayak saya renungkan gitu dari Kak. Kak Winda, karena kita sudah dibatasi dengan waktu selama 45 menit dan juga waktu sudah tinggal beberapa menit lagi, untuk permasalahan Kak Winda, mungkin Kak Winda bisa lanjutkan di sesi kedua konseling bersama saya. Namun di sesi konseling ini saya ingin bertanya apa yang Kak Winda rasakan setelah mengalami sesi konseling pada siang hari ini? Yang saya rasakan alhamdulillah sudah tenang Kak. Oke, alhamdulillah baik. Karena kita sudah dibatasi waktu 45 menit, mungkin sesi konseling hari ini berakhir sampai di sini. Namun jika Kak Winda merasa masih kurang baik dan masih ada yang ingin Kak Winda ceritakan kepada saya, Kak Winda bisa mengatur jadwal bersama saya di sesi konseling berikutnya. Oke, saya tutup sesi konseling siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Kak Winda. Sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Silakan duduk. Selamat pagi Kak. Ya, jadi perkenalkan, nama Kakak Windayanti, kalau nama Kakak Lista. Jadi apa kabar Kakak Lista?
Alhamdulillah baik. Baik, jadi hari kita akan melakukan proses konseling. Jadi kakak itu tidak perlu khawatir apabila cerita apa yang kakak ceritakan sama saya akan bocor, karena kita juga memiliki asas. Jadi asas itu yang pertama itu kemandirian. Sebelum saya tanya dulu kakak itu datang ke sini itu atas kemauannya sendiri atau dorongan dari orang-orang terdekatnya kakak? Atas kemauan sendiri ada, atau dari dorongan orang lain juga ada. Jadi yang kedua itu, tapi kakak tidak terpaksakan juga datang ke sini? Tidak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi asas kedua itu kerahasiaan. Jadi kakak tidak perlu khawatir kayak takut nanti apa yang kakak ceritakan sama saya dibocorkan sama orang-orang dunia. Jadi kakak aman saja, dan masih ada lagi asas yang lainnya. Jadi kita akan melakukan proses konseling itu dalam waktu 45 menit. Apakah bersedia? Ya, oke. Jadi kakak duduklah setenangnya kakak supaya apa yang kakak ceritakan bisa lebih rileks gitu ya. Jadi kakak persilahkan untuk menceritakan kehidupan saya kakak ya. Saya akhir-akhir ini kan sebelumnya saya beberapa bulan yang kemarin itu, beberapa bulan lalu saya masuk di sebuah organisasi lingkup prodi, yang mana itu saya sudah tahu kalau setelah saya diterima di suatu organisasi ini, saya waktunya akan terbagi dan juga ada beberapa konsekuensi yang akan saya dapat nantinya, dan juga cerita-cerita dari orang-orang kalau organisasi itu salah satu faktor menghambat kuliah kami. Nah, cuman saya merasa kayak tidak mungkin itu kalau misalnya organisasi menjadi penghambat mata kuliah, apalagi menjadi penyebab nilai mata kuliah itu jelek, tidak mungkin. Nah, jadi saya berusaha untuk membuktikan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu kalau saya ini sebagai contoh kalau mata kuliah organisasi itu tidak menjadi penghambat mata kuliah. Namun akhir-akhir ini saya merasa nilai saya dan juga performa saya dalam menjalani perkuliahan itu semakin menurun gitu. Saya juga merasa sudah agak hilang minat di dalam beberapa mata kuliah. Makanya dari itu saya merasa jadi kurang aktif di dalam beberapa mata kuliah juga, dan juga saya lebih condong ke suatu organisasi. Apalagi di organisasi ini saya diberikan tanggung jawab yang lumayan besar untuk dalam organisasi ini, untuk seukuran organisasi ini. Jadi saya merasa kayak saya tidak efisien dalam membagi waktuku dan juga dalam membagi prioritas, walaupun saya tahu prioritasku itu adalah berkuliah, tapi saya merasa akhir-akhir ini saya lebih condong ke organisasi. Dan juga yang saya pusingkan itu nilai saya yang semakin hari itu semakin menurun begitu menurutku, dan juga saya yang semakin malas untuk mengerjakan tugas rumah, tugas kuliah. Jadi saya merasa mungkin bicara-bicara orang yang kalau organisasi itu menjadi penghambat itu ada betulnya. Oke. Jadi untuk sejauh ini apa yang kakak lakukan dan supaya kakak merasa tenang gitu? Kalau untuk merasa tenang sih, saya rasa saya sudah beberapa kali melakukan penenangan diri dengan cara sugesti diri saya sendiri. Saya beberapa kali sering kayak berbicara di depan kaca. Itu saya pernah lihat dari beberapa media sosial kalau berbicara di depan kaca itu salah satu teknik yang ampuh gitu untuk melawan pikiran-pikiran yang buruk di dalam pikiran kita. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba itu, dan juga mensugesti diri saya kalau saya itu bisa lebih baik lagi dalam mata kuliah saya, dan juga bisa lebih menempatkan lagi, lebih fokus lagi di mana prioritas saya gitu. Jadi setelah kakak melakukan trik-trik yang kakak bilang tadi, apa yang kakak rasakan? Apakah semakin kakak rasa makin baik atau bagaimana kak? Setelah saya melakukan hal-hal tersebut, saya rasanya cuma tenang, tapi sesaat saja. Setelah itu pikiran-pikiran itu kembali datang. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kakak ini mengalami gangguan kecemasan, dan gangguan kecemasan
yang berdasarkan itu tentang berdasarkan tentang berbagai hal seperti yang kakak alami itu, kayak sepertinya kakak mengalami itu karena stres, banyak pikiran gitu ya kak. Jadi saya rasa saya rasa proses konselingnya kita sudah habis waktunya. Jadi kakak tutup saja dulu ya. Nanti kalau jadi kakak setelah kakak menceritakan semuanya itu, apakah kakak sudah merasa lega atau masih merasa kayak terbebani? Alhamdulillah sudah lega. Oh alhamdulillah. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kalau kakak mau mengadakan pertemuan kedua bisa, apabila masih ada bidang-bidang pikiran sedikit